Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sapinah. Itu sebelum masih penjelasan, yaitu tentang sarah kitab Sapinah. Sarah kitab Sapinah ini ada beberapa sarah. Jadi dengan perhatian khusus dan antusias tinggi, para ulama telah berkhidmah ataupun mengabdi kepada kitab Sapinah ini sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka masing-masing. Banyak di antara mereka yang menulis syarah buku penjelasan kitab Sapinah ini. Di antaranya nama-nama kitab tersebut adalah: pertama, kitab Kasyifatus Saja ala Sapinatun Naja, mana yang artinya yaitu menyingkap tabir kegelapan dengan syarah kitab Sapinah. Nah, kitab syarah ini adalah yang terbesar dan terluas dari yang lainnya. Kenapa begitu? Karena dipenuhi dengan masalah-masalah fikih yang pokok dan mendasar. Nah, kitab ini ditulis oleh seorang ulama dari Jawa Barat, yaitu Syekh Nawawi Banten. Beliau dilahirkan pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Dan beliau berangkat ke Mekah untuk mencari ilmu ketika masih kecil. Nah, setelah mendalami ilmu agama di kota suci Mekah, beliau itu belajar juga dari para ulama di kota suci Madinah, di Syria, di Mesir. Beliau mengajar di Masjidil Haram Mekah gitu, selama puluhan tahun sampai meninggal dunia pada tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu kitab syarah dari Sapinah itu adalah kitab Durrah Saminah Hasiyah ala Sapinah, yang artinya kurang lebih seperti ini, yaitu permata yang mahal dalam keterangan Sapinah. Gitu. Jadi berisikan tentang itu banyak. Nah, kitab ini sangat penting untuk dimiliki oleh para pecinta ilmu. Karena apa? Nah, karena lengkap dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, kitab ini ditulis oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Hadrawi. Beliau seorang ulama dari Mekah. Nah, kitab ini ditulis pada awalnya di kota Musawi, Ethiopia. Gitu. Atas petunjuk gurunya yaitu Syekh Muhammad Asadili dari Maroko, dan diselesaikan di kota Taif. Nah, penulis syarah ini dilahirkan di Iskandariyah, Mesir, pada tahun 1252 Hijriah atau 1837 Masehi, dan beliau meninggal dunia di Mekah pada tahun 1327 Hijriah atau 1909 Masehi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yaitu syarah dari Sapinah itu adalah kitab Nailur Roja Syarah Safinatun Naja, yang artinya meraih harapan dengan syarah Sapinah. Bagus ya namanya, Nailur Roja, meraih harapan gitu. Nah, syarah ini sangat dipenuhi dengan ilmu, hampir menjadi kebutuhan setiap pengajar yang akan menerangkan kitab Sapinah. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar dari Hadramaut Yaman, yaitu Sayyid Al-Habib Ahmad bin Umar As-Satiri. Beliau dilahirkan di kota Tarim, Hadramaut pada tahun 1312 Hijriah atau 1895 Masehi. Nah,
Di sana pula beliau mempelajari ilmu agama sehingga tumbuh berkembang menjadi ulama yang terkemuka. Beliau sangat dicintai gurunya yaitu Syekhul Islam Sayyid Abdullah bin Umar As-Satiri, yaitu ulama besar di zamannya. Penulis syarah ini meninggal dunia pada usia yang masih muda, relatif muda, yaitu sebelum beliau berumur 50 tahun. Itu yang ketiga. Yang keempat, syarah dari kitab Sapinah itu adalah kitab Nasimul Hayyah Syarah Sapinatun Najah. Nah, syarah ini hampir sama dengan syarah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, akan tetapi memiliki tambahan dengan banyaknya dalil dan perincian yang teliti. Kitab ini ditulis oleh siapa? Oleh Syekh Al-Faqih Al-Qadi Abdullah bin Awad bin Mubarak Bukair. Beliau seorang ulama kenamaan yang ahli dalam bidang fikih Hadramaut Yaman. Beliau dilahirkan di desa Ghail Bawazir pada tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Nah, sejak kecil beliau sangat gemar mendalami ilmu syariat. Dari berbagai ulama diantaranya adalah Al-Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Syekh Umar bin Mubarak Badubah, Syekh Umar bin Salim Bawazir, dan yang lain-lainnya. Nah, setelah tersebar keilmuannya, beliau menjadi qadi di Mukalla sejak tahun 1351 Hijriah atau 1933 Masehi sampai 1386 Hijriah atau 1967 Masehi gitu. Nah, Syekh Abdullah ini meninggal dunia pada tahun 1399 Hijriah atau 1979 Masehi. Nah, meninggalnya di kota Mukalla setelah meninggalnya itu setelah memberikan pengabdiannya yang tulus kepada umat Islam. Masya Allah. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, syarah dari kitab Sapinah itu adalah kitab Inaratut Duja Bitanwiril Hija Syarah Sapinatun Najah gitu. Nah, salah satu syarah yang sangat otentik dan terpercaya. Karena apa? Karena dipenuhi dengan argumentasi dari Al-Quran dan hadis yang unik. Nah, syarah ini ditulis oleh salah satu ulama dari madhab Maliki, yaitu Syekh Muhammad bin Ali bin Husain Al-Maliki, seorang ulama yang sangat ahli dalam berbagai ilmu agama. Beliau juga sangat terpandang dalam bidang ilmu bahasa dan sastra Arab. Beliau dilahirkan di Mekah pada tahun 1287 Hijriah atau 1870 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 1368 Hijriah atau 1949 Masehi. Nah, puncak kemasyhurannya adalah ketika beliau diangkat sebagai mufti madhab Maliki di kota suci Mekah. Nah, Al-Mukarramah di Mekah, Al-Mukarramah seperti itu. Nah, tokoh kita ini juga sangat produktif. Koleksi karyanya lebih dari 30 kitab, diantaranya adalah Syarah Sapinah tersebut gitu. Nah, dari kalangan para ulama ada pula yang yang tertarik menjadikan kitab Sapinah ini dalam bentuk syair-syair yang digubah dengan dengan mudah dan indah gitu. Jadi dijadikan syair-syair. Di antaranya adalah Syarah Sapinah tersebut. Di antaranya nama-nama
apa namanya nama-nama mereka adalah Syed Habib Abdullah bin Alawi bin Hasan Al-Haddad, Syed Habib Muhammad bin Ahmad bin Alawi Bagil, Kiai Syekh Siddiq bin Abdullah Lasam. Nah, terus Syekh Muhammad bin Ali Zakin Bahanan. Nah, terus Syed Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Nah, dari tulisan di atas kiranya kita telah mampu memahami betapa penting kitab Sapinah ini. Untuk apa? Untuk menjadi pijakan bagi para pemula dalam mempelajari ilmu agama, sebagaimana namanya yaitu Sapinah. Sebagaimana namanya Sapinah yang berarti perahu. Sapinah itu dia akan menyelamatkan para pecintanya dari gelombang kebodohan dan kesalahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin ya Allah ya. Jadi sengaja kami menjelaskan dulu kitab sarah-sarahnya, biografinya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.